Kami masih mencoba menghubungi salah satu mahasiswa yang warga negara Indonesia yang berada di Iran, saudara, karena informasi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri ada 386 WNI yang saat ini berada di Iran. Kemlu pun telah menyampaikan ataupun mengeluarkan peringatan siaga 2 sehingga meminta semua warga negara Indonesia baik yang berada di Iran maupun Israel untuk meningkatkan kewaspadaannya dan terus memantau perkembangan terkini dari perang antara Iran dan juga Israel, saudara. Kami masih mencoba untuk menghubungi salah satu mahasiswa Universitas Internasional Ahlul Bait yang berada di Iran. Ada Mas Ahmad Hukam Mujtaba. Mas Ahmad. Baik, nanti kami akan terus karena informasinya memang kondisi di sana juga cukup mengkhawatirkan sehingga memang untuk mencari informasi ataupun menghubungi langsung warga negara Indonesia di sana juga butuh waktu. Dan tadi sebelum kami sudah mengonfirmasi, tadi ada salah satu mahasiswa Indonesia, warga negara Indonesia yang berada di sana yang telah bersedia untuk berbagi informasi terkini dengan situasi perang antara Iran dan Israel. Ia berada di daerah Iran dan merupakan mahasiswa yang saat ini tengah melanjutkan pendidikannya di Universitas Internasional Ahlul Bait, Fakultas Islamic Studies, saudara. Seperti yang diketahui, saudara, serangan antara Iran dan juga Israel ini, perang antara Iran dan Israel ini kian memanas. KBRI pun meminta warga negara Indonesia untuk waspada. Kementerian Luar Negeri sendiri mencatat bahwa ada sekitar 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran, dan di tengah saling balas serangan antara Iran dan juga Israel, KBRI pun telah meningkatkan status menjadi siaga 2 dan meminta WNI yang berada di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Kami masih mencoba untuk menghubungi salah satu mahasiswa yang berada di Iran untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sana. Karena kalau kita lihat serangan ataupun perang antara Iran dan Israel ini makin memanas. Yang terbaru informasi yang kami dapatkan, Iran kembali melancarkan rentetan serangan rudal ke Israel, saudara. Kali ini memang fokus serangan di perang antara Iran dan Israel ini kian memanas. Sudah bergabung bersama kami Mas Ahmad, salah satu warga negara Indonesia yang saat ini tengah berada di Iran. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Ahmad. Selamat siang waktu Teheran, Iran, Mas. Akhirnya bisa menghubungi Mas Ahmad Hukam ini, mahasiswa Universitas Internasional Ahlul Bait. Kondisinya di sana seperti apa saat ini, Mas Ahmad? Kondisi untuk saat ini di Teheran, Iran itu sebanyak 13 orang ditangkap, menyebarkan propaganda pro Israel dan mengganggu ketertiban umum melalui media sosial dan penyebar hoax di Provinsi Mazandaran dan Semnan. Total 36 orang ditangkap akibat menyebarkan hoax dan konten provokatif yang meresahkan publik. Untuk hari ini belum ada serangan lanjutan, tapi untuk semalam itu ada sekitar 10 ledakan yang terjadi pukul 11 hingga 4 pagi waktu Tehran, Iran. Oke, Mas Ahmad sekarang posisinya ada di mana, Mas? Gimana? Posisi Anda saat ini persisnya ada di mana, Mas? Bisa diceritakan? Ya, posisi saat ini di asrama Universitas, Mas, di Ahlul Bait. Kemudian untuk semalam sempat ada ledakan jam 11 malam waktu Tehran
sampai jam 4 subuh dini hari waktu Iran. Seperti itu. Suasana tentu saya menggambarkan suasana sana begitu mencekam begitu karena serangan terjadi di sana, kemudian perang antara Iran dan Israel ini juga masih memanas. Kondisi di sana bagaimana Anda dan juga warga negara Indonesia lainnya? Ya, untuk mahasiswa Indonesia di Iran sendiri itu tetap diimbau oleh KBRI untuk berada di asrama selama belum ada informasi resmi dari Kedutaan Besar Indonesia di Tehran. Gitu. Nanti kemudian ketika sudah ada himbauan resmi dan ikut dievakuasi, baru kita menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Tehran, seperti itu, Mas. Oke, saat ini berarti masih berada di asrama di universitas masing-masing begitu ya. Ada himbauan siaga 2 begitu. Nah, ini implementasi di sana seperti apa? Ya, penerapan siaga 2 di sini itu sangat besar ya, Pak. Terutama bagi kami yang terutama mahasiswa itu tetap siaga dan tidak pergi jauh-jauh selama tidak urgent atau tidak penting. Jadi di asrama pun kami difasilitasi dengan baik, dikasih makan, kemudian dikasih internet dengan cukup baik dan sangat masif untuk internet seperti itu, Kak. Jika nanti kondisinya semakin parah, mekanisme yang sudah disampaikan oleh KBRI sendiri nantinya bagaimana? Ya, untuk mekanisme evakuasi saya belum ada data yang lebih valid ya, Kak ya. Kalau mungkin saya kan bisa menghubungi Kedutaan Besar Indonesia terlebih dahulu, baru kami melanjutkan ke evakuasi karena di sini kami sedang menunggu informasi resmi dari Kedutaan untuk evakuasi. Termasuk opsi untuk dipulangkan sementara ke Indonesia, Mas Ahmad? Mungkin bisa jadi, Mas, seperti itu. Kemudian Anda membaca ataupun ada informasi terkait dengan pemberitaan di Iran terkait dengan serangan Israel ini seperti apa di sana? Kalau saya membaca dari media sosial Iran sendiri itu sangat menggebu-gebu untuk membalas serangan Israel karena dampak di korban jiwa ini meningkat, kemudian dari 65 jam agresi dimulai tercatat ada 224 warga sipil Iran yang tewas dan 1.277 lainnya terluka-luka, termasuk di dalamnya ada Komandan Garda Revolusi Iran, seperti itu, Mas, dan ilmuwan-ilmuwan nuklir di Iran. Oke, seruan dari PBB agar bisa masing-masing pihak ini bisa menahan diri begitu sehingga bisa meredam perang antara Iran dan juga Israel. Anda melihat ini tengah dilakukan ataupun upaya ini sudah diambil oleh pemerintahan Iran di sana? Oh, untuk informasi tersebut saya kurang memahami, Mas, karena di sini informasi sangat minim dan dibutuhkan ketelitian yang mendasar karena polisi di sini terus berjaga di berbagai wilayah di seluruh Iran, termasuk di wilayah asrama kami di Ahlul Bait International University sendiri, Mas. Jadi untuk informasi tersebut masih sangat minim. Termasuk informasi terkait dengan kota-kota mana yang harus dikosongkan, mengingat perang antara Iran dan Israel ini masih memanas, Mas Ahmad. Iya, betul sekali, Mas. Karena yang saya ketahui di Iran sendiri yang terkena itu ada di Tehran, kemudian di Isfahan dan di Qum sendiri, Mas. Itu.
Mas Ahmad, berarti sampai saat ini aku konfirmasi lagi belum ada perintah ya dari KBRI sendiri untuk warga negara Indonesia untuk meninggalkan Iran ya? Belum Mas, belum ada informasi resmi dari KBRI untuk meninggalkan Iran. Seperti itu. Kemudian ini kan totalnya itu kan ada 386 WNI yang berada di Iran. Ini mayoritas tersebarnya kebanyakan mahasiswa ataupun pelajar atau seperti apa? Kalau menurut data yang saya baca itu mahasiswa Mas, mahasiswa yang ada di Iran. Jadi mayoritas dari 386 WNI di sana adalah mahasiswa ya. Ini tersebar di beberapa universitas yang mayoritas berada di Teheran atau ada juga di kota-kota lain? Ada di kota-kota lain Mas, seperti Qum, kemudian Mashhad, Dordogne, dan juga Isfahan. Baik. Terakhir Mas Ahmad, singkat saja, logistik aman ya di sana ya? Kebutuhan sehari-hari dan lainnya? Alhamdulillah logistik di sini aman Mas. Alhamdulillah aman. Di sini. Dan semoga laporan langsung dari Mas Ahmad ini juga ditonton oleh keluarganya di Indonesia ya, sehingga mereka juga akhirnya lega begitu melihat kondisi, mendengar dan menyaksikan cerita dari Mas Ahmad Hukam. Kondisinya alhamdulillah baik-baik saja di sana. Dan kita berharap kondisi semua warga negara Indonesia di sana membaik ya, ataupun tetap aman di tengah memanasnya perang antara Iran dan juga Israel. Sekali lagi terima kasih Mas Ahmad atas informasinya. Terima kasih juga Sehat Mas, selalu di sana dan semoga selalu aman. Amin, amin, amin.